Jadi ada 4 ya yang bisa menyebabkan tanaman nilam yang kita tanam ini terserang penyakit budok, mulai dari tanaman yang sudah terinfeksi, tanaman yang sudah sakit, tanaman yang sudah mati, ataupun jaringan tanaman nilam yang sakit tadi masih tertinggal di lahan kita, maka nanti akan bisa menularkan ke tanaman nilam yang sehat. Semangat pagi mitra-mitra dimanapun Anda berada, petani-petani, polo-polo semua ya, teman-teman semua petani-petani nilam. Hari ini saya akan cerita, temanya adalah tentang penyakit budok atau karat palsu atau pembengkakan pada batang tanaman nilam. Ya, sahabat-sahabat mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, tanaman nilam ini penting bagi Indonesia karena apa? Karena menyumbang 50% dari total ekspor minyak atsiri ya. Kemudian menyumbang 80 hingga 90% dari total kebutuhan dunia. Dan ini yang penting adalah menggerakkan perekonomian rakyat karena banyak petani ya yang bergelut di pertanian tanaman nilam ini sebanyak 36.000 lebih kakak di Indonesia. Nah, kenyataannya teman-teman semua ya, nilam ini adalah sebagai bahan fiksatif untuk zat lain yang bertahan lama, terutama untuk parfum. Jadi kandungan patchouli oilnya ini membantu sebagai fiksasi pada zat lain supaya bertahan lama ya. Dan ini Indonesia menjadi produsen minyak nilam nomor 1 di dunia karena hampir 90% kebutuhan minyak nilam di dunia dipasok dari Indonesia. Nah, teman-teman semua, mitra-mitra semua, produktivitas tanaman nilam di Indonesia ini permintaannya terus-menerus meningkat karena tidak hanya untuk parfum ya teman-teman semua, mitra-mitra semua, tetapi juga untuk bahan kosmetik, tambahan untuk antiseptik, dan juga untuk insektisida. Dan permintaan ini belum mampu diimbangi oleh produksi nilam di Indonesia ya, artinya rendemennya yang 1-2% kadang tidak tercapai dan produktivitasnya 199,48 kilo per hektar per tahun ini juga belum tercapai ya, masih cukup rendah ya, rendemennya juga masih cukup rendah. Kemudian tingkat produksi nilamnya masih mungkin untuk ditingkatkan ya, atau perlu diperbaiki. Nah, beberapa kendala industri ya, ini untuk industri ya, kendalanya di petani-petani ini usahanya masih sangat kecil ya, ataupun masih usaha skala kecil ya, bukan sebagai industri nilam yang besar begitu ya. Kemudian permodalan petani dan penyulingnya masih terbatas dan bahan baku nilamnya ini juga tidak terbatas atau tidak tersedia secara berkesinambungan ya teman-teman semua. Dan kemudian ya, banyak penerapan teknologi budidaya dan penyulingannya yang masih cukup rendah. Lalu bagaimana ataupun lokasinya ya teman-teman semua, ini seperti ini kurang lebih kalau kita gambarkan secara umum adalah ini ya, di paling bawah adalah ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dan di bawah 400 meter di atas permukaan air laut. Ya, kemudian kedalaman air tanahnya itu minimal 100 cm atau 1 meter ya. Ya, kemudian pH-nya normal ya, kemudian drainasenya mesti cukup baik dan bulan basahnya sekitar 10-11 bulan dengan curah hujan 2.300 hingga 3.000 mili ya per tahunnya. Nah, teman-teman semua ya, kesesuaian lahan tadi saya sampaikan ya, terutama ya lahan mesti bebas dari penyakit, dari virus, nematoda, bakteri, dan cendawan. Dan perlu diketahui teman-teman semua, mitra-mitra dan bolo-bolo semua, nilam ini peka terhadap kekeringan. Jadi kalau musim kemarau ya, setelah panen dapat menyebabkan tanaman nilam ini mati ya. Karena apa? Kenapa mati? Karena akar daripada nilam ini agak pendek, jadi dia membutuhkan air cukup pada saat panen terutama ya, atau mungkin pada saat musim kemarau, maka perlu adanya penyiraman atau drainase yang baik supaya tumbuhan atau tanaman nilam ini selalu dalam kondisi lembab dan basah. Nah, bolo-bolo semua, mitra-mitra semua ya, nilam-nilam di Indonesia rata-rata ada 3 jenis ini, dan yang paling banyak adalah nilam Aceh. Ini yang paling banyak karena nilam Aceh ini ya paling kadar dan kualitasnya yang paling tinggi ya, rendemennya paling tinggi ya. Ini jenis daunnya Bapak Ibu mitra-mitra semua bisa lihat di sini
Kemudian nilam Jawa ya daunnya berbeda dengan nilam Aceh, dan nilam sabun yang daunnya ketiga-tiganya agak berbeda. Jadi kita bisa lihat kalau nilam Aceh daunnya seperti itu, kemudian nilam Jawa dan nilam sabun ya, yang memiliki manfaat yang berbeda-beda ya teman-teman semua. Ini adalah tanaman nilam yang terserang penyakit budok ya, di mana di atasnya berwarna kemerah-merahan, di bawahnya berwarna sedikit, yang di atas berwarna kekuningan atau seperti kecoklatan dan kekurangan unsur hara, nanti di bagian bawah daunnya berwarna sedikit kemerahan atau kemerah-merahan. Nah, ini disebabkan oleh penyebabnya adalah jamur Syncytium ya. Dengan gejala-gejalanya batangnya membengkak dan menebal ya, ini paling utama karena ini adalah penyakit pada batang dan juga menyerang pada daun. Kemudian daunnya berkerut dan tebal dengan permukaan bawahnya berwarna merah, permukaan atasnya berwarna sedikit kekuningan karena kekurangan unsur hara. Nah, gejala awal budok ini ya, ini adalah munculnya bintik coklat yang lama-kelamaan akan semakin berat dan akan berpengaruh pada persentase daun yang terserang. Dan semakin gejalanya cepat muncul, ya semakin tinggi persentase yang terserang. Nah, penyebab penyakit ini ya dapat menyebabkan kerugian pada tanaman nilam. Di antaranya adalah kehilangan hasil tanah ya, atau kehilangan bahan yang batang lunaknya yang segar itu kehilangan antara 16 sampai 74% lebih. Ya, hilang karena penyakit budok ini. Yang berikutnya yang tidak kalah serunya adalah rendahnya rendemen dan kadar minyak nilam hasil sulingan, yang ini menyebabkan kerugian yang cukup banyak ya teman-teman semua. Nah, bolo-bolo semua, mitra-mitra semua, ini adalah daur hidup tanaman nilam yang terserang penyakit budok, dan ini adalah daur dari penyakit budok itu. Jadi kita mulai dari tanaman nilam yang sehat terlebih dahulu. Nah, kemudian nilam ini sudah terinfeksi sama budok. Maka tanaman nilam yang sudah terinfeksi sama budok, apabila masuk ke pembibitan atau masuk ke tanaman lahan kita, maka tanaman yang sehat nanti akan terinfeksi dan ini akan menjadi sumber penyakit yang berikutnya. Nah, tanaman nilam yang sudah terinfeksi ini ya akan menjadi sakit. Tanaman yang sakit ini kalau misalnya masuk ke dalam lahan kita dan tanaman yang masih segar terinfeksi atau yang masih mudah terinfeksi, maka dia nanti akan menjadi sumber inokulum baru atau sumber penyakit baru. Ya, kemudian tanaman yang sakit ini ya, tanaman ini akan mati. Nah, tanaman yang mati ini ya, ini juga bisa menyebabkan masuk ke pembibitan nilam, masuk ke tanaman kita, masuk ke lahan kita, ini akan terinfeksi dan ini akan menjadi sumber penyakit yang baru. Nah, setelah tanaman terinfeksi, tanamannya sakit, tanamannya mati, masih ada jaringan tanaman sisa-sisa yang tertinggal, misalnya akar, batang, dan sebagainya, yang bagian dari tanaman dari budok tadi ada di dalam jaringan tanaman. Bila masih itu ada, masuk ke lahan kita, masuk ke pembibitan kita, maka tanaman kita yang kita budidayakan kemudian nanti akan terinfeksi. Jadi ada 4 ya, yang bisa menyebabkan tanaman nilam yang kita tanam ini terserang penyakit budok, mulai dari tanaman yang sudah terinfeksi, tanaman yang sudah sakit, tanaman yang sudah mati, ataupun jaringan tanaman nilam yang sakit tadi masih tertinggal di lahan kita, maka nanti akan bisa menularkan ke tanaman nilam yang sehat. Budok ini adalah parasit obligat, yang artinya dia bisa hidup di jaringan yang hidup. Jadi selama masih menemukan jaringan yang hidup, maka dia tetap akan hidup dan akan menularkan ke tanaman yang sehat. Lalu bagaimana pencegahannya teman-teman semua? Ya, pencegahannya yang pertama adalah menghindari stek nilam yang sudah terinfeksi. Jadi sudah terinfeksi maka kita hindari. Kemudian hindari penggunaan alat-alat pertanian yang telah digunakan pada areal pertanaman nilam yang terserang penyakit budok. Ya, jadi kita menghindari penggunaannya, atau ya alat-alat pertanian tadi sudah kita antiseptik terlebih dahulu ya. Kemudian pergiliran tanaman, jadi jangan kita menggunakan pergiliran tanaman dengan tanaman-tanaman solanacea. Ada tanaman tomat, ada tanaman cabai, terong, dan sebagainya itu kita hindari. Ya, kita tanam tanaman kacang, kita tanam jagung dulu, dan sebagainya ya teman-teman semua. Kemudian sanitasi ya, pembersihan mulai dari tanaman yang sakit, tanaman yang terserang, atau sisa akar batang yang sudah terserang, kita kumpulkan, kita bakar ya, karena ini bisa menyebabkan sakit karena dia termasuk jamur yang
sifatnya adalah parasit obligat, dia masih bisa hidup pada jaringan hidup. Ya, jadi sepanjang dia masih menemukan jaringan yang hidup pada bagian tanaman nilam, maka dia bisa tetap hidup dan akan menularkan ke tanaman yang sehat. Berikutnya saran kita adalah memakai bibit dari tempat yang sehat. Ya, tentu saja kita memakai mesti mengambil bibit yang sudah kita lihat bahwa di sana tidak ada penyakit budok ya, sebagai bibit tempat kita mengambil untuk kita tanam. Kemudian ya, ini yang terpenting adalah pemakaian dari awal tanam dengan menggunakan glio. Jadi mulai dari pemberian lubang, kemudian kalaupun menggunakan dengan pupuk kandang, lah ini glio jangan lupa ya teman-teman, ya bisa ditaburkan bersama dengan pupuk kandang atau bisa ditaburkan bersama Supernasa misalnya tadi untuk menggunakan pemupukan yang pertama ya kita kocorkan. Nah, yang sudah terserang ya teman-teman semua, kita ambil, kita potong ya, kemudian kita kumpulkan, kita bakar ya, jangan lama-lama karena ini bisa menular ke tanaman yang sehat. Nah, untuk rekomendasi pemupukannya teman-teman semua, mitra-mitra bolo-bolo semua ya, petani-petani nilam dimanapun Anda berada ya, pada umur 1 bulan ya kita bisa menyemprotkan Peocenasa dan hormon ya, ini 3 tutup campuran ya, Peocenasa dan hormon ini kita campur terlebih dahulu, baru kemudian kita ambil 3 tutup campuran 12 hingga 15 liter per tangkinya ya, ini bisa sekitar 10 sampai 15 ya liter air ya. Kemudian untuk dikocoknya atau mungkin ditaburnya ya bisa Supernasa ditambah dengan glio ya, ini kurang lebih sekitar 30 gram. Jadi kita tampurkan dulu 1 Supernasa dengan 2 botol atau 500 gram Supernasa dicampur dengan glio ya. Ini kita campurkan kemudian baru kita taburkan 30 gram per batangnya, atau ya kita bisa mengambil 2 sendok makan Supernasa ditambah 1 sendok makan glio, kita campur kemudian dalam 10 liter air ya, kemudian baru kita ambil 200 ml ya, baru kemudian kita siramkan. Nah, di bulan kedua 4 tutup campurannya kita semprotkan 10 sampai 15 hari sekali ya, ini di 10 hari sekali ya. Kemudian kocornya ya, ini 40 gram untuk taburnya 40 gram ya. Tadi kita sampaikan 2 botol Supernasa ditambah dengan 1 kotak glio, kemudian kita ambil 40 gram untuk per batangnya, atau kemudian kita kocorkan seperti tadi, kita ambil 2 gram ya, 2 sendok makan Supernasa ditambah dengan 1 sendok makan glio, kita aduk, kita ratakan, baru kemudian di dalam 10 liter air ya, baru kemudian kita ambil 200 ml ya, 200 ml per batangnya kita kocorkan ya, ini setiap bulan ya. Jadi setiap bulan kita kocorkan Supernasa ya, di awal-awal tanam dan kemudian di bulan kedua kita kasih. Kemudian bulan ketiga tidak menggunakan dengan Supernasa, tapi cukup disemprotkan dengan 5 tutup ya, sekitar 10 sampai 15 hari sekali. Begitu teman-teman, mitra-mitra semua ya, cerita kita tentang budok ini ya, untuk pemupukannya pupuk makro seperti ini ya teman-teman semua. Ya, ini karena waktunya juga pendek, karena hanya sekitar 3 bulan ya kurang lebih, maka pemberiannya pupuk adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah pupuk tunggalnya yang disarankan ya teman-teman semua. Baik, ini tadi cerita kita tentang penyakit budok pada tanaman nilam teman-teman semua. Barangkali ada komentar, barangkali ada ide, atau barangkali ada usul, silakan usul di kolom komentar ya, isi di kolom komentar. Ya, terima kasih telah melihat video ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru 2025, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan bisa memberikan manfaat untuk yang lebih baik lagi di tahun ini. Terima kasih dan tetap semangat pagi, kita akan ketemu di lain waktu dan di lain tema.